Halo teman-teman investor, apa kabar semuanya? Di video kali ini saya mau ngobrolin soal satu emiten yang lagi hot, yaitu BMTR. Karena baru-baru ini Pak Lo Keng Hong, Warren Buffett Indonesia, dikabarkan memborong 942 juta lembar saham BMTR. Bagaimana sebenarnya kinerja saham dari BMTR ini? Apakah layak untuk investasi? Kita simak di video berikut ini. Nah, seperti sebelumnya disampaikan bahwa baru-baru ini Pak Lo Keng Hong dikabarkan membeli saham BMTR dengan jumlah yang nggak tanggung-tanggung, yaitu 942 juta lembar saham. Dan 942 juta lembar saham ini setara dengan kurang lebih 6,14% dari jumlah saham beredar BMTR dengan nilai transaksi mencapai diperkirakan 218,59 miliar rupiah. Tentu hal ini kemudian direspon oleh pelaku pasar, ya apalagi ketika foto dari Pak Lo Keng Hong ketika berbincang dengan Pak Hari Tanusudibyo beredar di media maya dan membuat harga saham BMTR yang tadinya berada di kisaran sekitar Rp160 per lembar saham naik auto reject atas selama beberapa kali, dan per video ini dibuat berada di sekitar Rp290 per lembar saham. Nah, kalau kita bicara saham BMTR sendiri, ini memang salah satu emiten yang bisa dikatakan dalam tanda kutip adalah top laggards. Top laggards ini adalah saham-saham yang kalau diukur dari harga tertingginya sudah turun sangat signifikan. Di mana dalam 5 tahun terakhir, ini kalau teman-teman lihat di chart ini, terlihat bahwa 5 tahun lalu atau tepatnya di tahun sekitar 2015, harga saham BMTR sempat mencapai sekitar 1.700 sampai 1.800 rupiah per lembar saham. Dan kemudian harga sahamnya terus turun selama 5 tahun berikutnya, dan di tahun 2020 ini terendahnya harga saham BMTR sempat berada di kisaran sekitar Rp160 per lembar saham. Nah, kurang lebih berarti harga sahamnya sudah terkoreksi sekitar 80 sampai dengan 90% dari harga tertingginya. Nah, balik lagi, baru-baru ini memang Pak Lo Keng Hong dikabarkan membeli saham BMTR. Nah, sebenarnya gimana sih kinerja dari BMTR sendiri? Nah, di sini saya akan sajikan sebuah data kepada Anda. Ini adalah figur dari profitabilitas BMTR dari tahun 2011 hingga tahun 2020 kuartal 2. Nah, kalau kita lihat di sini, secara tahunan memang revenue atau pendapatan dari BMTR sendiri masih dalam tren yang meningkat, di mana pada tahun 2011 revenue dari BMTR ini kurang lebih di kisaran 7,1 triliun rupiah, dan kemudian di akhir 2019 kemarin itu berada di sekitar 12,9 triliun rupiah. Dan di tahun 2020 ini dengan pencapaian kurang lebih sekitar 5,8 triliun rupiah, diestimasi sampai dengan akhir tahun 2020 jika disetahunkan revenue-nya akan mencapai sekitar 11,7 triliun rupiah. Nah, masuk ke dalam bagian gross profit, sama halnya dengan revenue tadi, gross profit dari BMTR ini juga masih dalam fase uptrend, di mana pada tahun 2011 gross profit dari BMTR ini kurang lebih di kisaran sekitar 3,2 triliun rupiah dan terus meningkat sampai mencapai 6,3 triliun rupiah di tahun 2019 yang lalu. Dan diestimasi sampai dengan akhir tahun 2020 ini, jika kinerjanya di kuartal 3 dan 4 2020 nanti sama baiknya dengan kuartal 1 dan kuartal 2, diestimasi gross profitnya akan mencapai 5,7 triliun rupiah. Dan dari sisi bottom line atau net profit, memang terlihat ada fase di mana BMTR ini mengalami penurunan laba, terutama di tahun 2015, di mana ketika itu labanya turun cukup signifikan, namun setelahnya BMTR ini berhasil recover hingga mencapai 1,4 triliun rupiah di tahun 2019 kemarin. Jadi kalau dilihat dari sisi keuangan, terutama dari sisi profitabilitasnya, memang terlihat ya BMTR ini bukan perusahaan yang jelek, bisa dikatakan seperti itu. Nah, lanjut bagaimana dengan kesehatan keuangannya?
Nah, kalau kita lihat dari kesehatan keuangannya sendiri, memang masih tergolong cukup baik. Meskipun nggak spesial, tapi ya masih bisa ditoleransi. Hal ini terlihat dari liquidity ratio yang membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas jangka pendeknya BMTR masih berada di kisaran 1,63 kali per kuartal 2 2020. Hal ini mencerminkan aset lancar dari BMTR masih sekitar 1,63 kali lebih besar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya. Nah, demikian pula kalau kita bandingkan dengan rasio debt to equity ratio yang membandingkan antara total liabilitas BMTR secara keseluruhan dibandingkan dengan ekuitasnya, maka didapatkanlah hasil rasio 1,02 kali. Jadi artinya seluruh liabilitas BMTR masih bisa di-cover oleh ekuitasnya. Namun kembali lagi dari sudut pandang kesehatan keuangan, BMTR ini juga bukan perusahaan yang jelek dari sisi kesehatan keuangannya. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai BMTR ini, terutama di luar laporan keuangannya. Nah, kalau teman-teman buka di website idx.co.id, sebenarnya BMTR saat ini termasuk salah satu emiten yang diberikan notasi khusus oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, di dalam website Bursa Efek Indonesia, BMTR ini menyandang notasi khusus B. Jadi, B ini adalah kode yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia ketika perusahaan tersebut digugat pilot. Nah, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ya, BMTR saat ini diberikan notasi khusus B ya oleh Bursa Efek Indonesia karena adanya permohonan pernyataan pilot saat video ini dibuat. Nah, pernyataan pilot ini sendiri memang dilakukan oleh KT Corporation yang menggugat pilot perusahaan Pak Haritanu Sudibyo ini. Nah, sebenarnya kasus ini sendiri udah kasus yang cukup lama, namun kemudian diangkat kembali, di mana sebenarnya kasus ini udah terjadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Dan karena kasus ini, kemudian pihak BMTR juga belum lama ini memberikan klarifikasi bahwa pihak BMTR justru akan menempuh upaya hukum melalui jalur pidana karena dianggap mencemarkan nama baik. Nah, nanti kita lihat kelanjutannya seperti apa ya. Nah, hal berikutnya yang juga mungkin teman-teman investor perlu waspadai adalah kalau kita bicara BMTR, BMTR ini kan juga merupakan bagian dari MNC Group, di mana kalau kita lihat dalam struktur pemegang saham BMTR, sekitar 49,94% kepemilikan saham BMTR masih dipegang oleh PT MNC Investama, ya, atau kode sahamnya adalah BHIT. Nah, yang menariknya adalah BHIT sendiri ini masuk dalam kategori saham gocap atau saham Rp50 di Bursa Efek Indonesia. Nah, kurang lebih udah dari bulan Mei 2020 lalu sampai dengan bulan Agustus ketika video ini dibuat, berarti kurang lebih udah sekitar 4 bulan harga saham BHIT tidur di Rp50. Nah, ini tentunya juga merupakan satu risiko yang perlu Anda perhatikan kalau Anda ingin masuk di BMTR ini. Nah, kalau kita bicara mengenai BMTR sendiri juga merupakan salah satu perusahaan yang bisa dikatakan cukup sering melakukan aksi korporasi, ya, terutama red issue dan private placement, ya, di mana baru-baru ini BMTR juga diberitakan akan melakukan PMTH METD, ya, atau penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, atau bahasa sederhananya yang biasa digunakan adalah private placement, di mana BMTR bermaksud untuk menerbitkan sebanyak 700 juta saham baru dengan nilai atau harga pelaksanaan adalah di harga Rp200 per lembar saham yang akan dilaksanakan rencananya di tanggal 25 Agustus 2020. Nah, sebelum private placement di tahun 2020 ini, ya, sebelumnya BMTR sendiri juga pernah melakukan aksi korporasi serupa. Seperti misalkan di tahun 2013, BMTR juga pernah melakukan right issue dengan nilai sebesar Rp2,9 triliun di harga sekitar Rp2.360 per lembar saham. Kemudian juga di tahun 2019, BMTR juga pernah melakukan right issue di harga Rp360 per lembar saham
dan melalui aksi korporasi tadi, jumlah saham BMTR juga kemudian bertambah menjadi sekitar 15 miliar lembar saham beredar. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa private placement ini bukan merupakan aksi korporasi pertama kalinya bagi para pemegang saham. Ya, tentunya private placement ini akan membuat nilai dari kepemilikan saham investor menjadi terdilusi. Nah, jadi kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya adalah di samping sentimen positif bahwa Pak Loh Keng Hong diberitakan membeli saham BMTR, tentunya jangan ditelan mentah-mentah karena tentunya profil risiko dari tiap investor berbeda-beda. Di mana kita tahu bahwa Pak Loh Keng Hong merupakan salah satu investor yang orientasinya bisa sangat panjang dan belum tentu sesuai dengan profil risiko teman-teman sekalian. Jadi perlu diperhatikan time frame investasinya. Nah, tadi saya juga sudah sampaikan ya bahwa sebenarnya secara kinerja keuangan, kinerja profitabilitas maupun kesehatan keuangan BMTR memang tidak terlalu jelek ya, meskipun juga nggak bisa dibilang terlalu bagus juga. Nah, tapi yang saya mau tekankan di sini adalah ada risiko yang perlu diperhatikan oleh teman-teman investor ya, terutama hal-hal yang tadi sudah kita bahas ya, dimana misalkan pertama, BMTR sendiri saat ini masih menyandang status dengan notasi khusus di Bursa Efek Indonesia, yaitu B atau adanya permohonan pernyataan pilot yang dilakukan oleh KT Corporation. Ya, kemudian tadi juga kita sudah bahas bahwa induk daripada BMTR sendiri, yaitu MNC Investama atau BHIT, saat ini justru harga sahamnya sudah di Rp50 atau masuk dalam kategori saham gocap selama 4 bulan terakhir. Dan terakhir tadi juga sudah kita bahas bahwa BMTR ini termasuk emiten yang sering melakukan right issue ya, di mana tadi tahun 2013 dan 2019 sebelumnya pernah melakukan right issue, dan di tahun 2020 ini kembali melakukan private placement, dan hal ini tentunya bisa membuat kepemilikan saham dari investor menjadi terdilusi. Oke, itu tadi pembahasan mengenai BMTR. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Apakah menurut kamu BMTR ini termasuk perusahaan yang layak untuk investasi jangka panjang? Let me know in the kolom komen. Ya, nanti kita akan diskusi di sana. Oke, kalau kamu suka dengan video ini, ya jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke semua teman kamu. Sampai bertemu di video saya berikutnya. Salam dari saya Rifan Kurniawan. Salam value investing. See ya.